Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Hari ini kita melanjutkan pelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Kita mulai dengan pembelajaran 4, dibuka buku paketnya halaman 51. Nah, di sini di pembelajaran 4 ada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Seperti yang sudah kamu pelajari minggu kemarin, gagasan pokok adalah ide pokok yang terdapat dalam sebuah bacaan. Gagasan pokok juga biasa disebut dengan gagasan utama atau ide utama. Dan setiap bacaan hanya memiliki satu gagasan pokok saja setiap paragrafnya. Kemudian ada yang gagasan pokok, ada yang namanya gagasan pendukung. Ya, namanya juga gagasan pendukung berarti dia mendukung atau menjelaskan dari gagasan utama itu atau gagasan pokok. Dan gagasan pendukung itu disebut uraian atau penjelas dari gagasan pokok dan bisa memiliki banyak kalimat, bisa lebih dari satu tergantung berapa kalimat yang ada di dalam sebuah paragraf tersebut. Nah, kita bahas dulu di halaman 51 ini ada teks yang berjudul Tari Kipas Pakarena. Seperti yang ada di gambarmu ini contoh tampilannya Tari Kipas Pakarena. Tari ini berasal dari Goa, ya anak-anak, dari Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Ciri khas yang paling menonjol dari gambar ini kan tari kipas itu dari tari-tari yang lain adalah dia penampilannya mengulurkan tangan atau menggerakkan tangan searah jarum jam, gitu ya. Artinya bahwa manusia itu memiliki siklus hidup, dimulai dari janin yang ada di dalam kandungan ibu, kemudian dilahirkan menjadi anak bayi berkembang bertumbuh menjadi anak kecil juga bertumbuh menjadi anak remaja, kemudian menjadi anak dewasa dan orang tua. Itulah siklus hidup manusia. Di dalam teks Tari Kipas Pakarena ada berapa paragraf? Coba dilihat di halaman 51. Siapa yang bisa menebak? Ada 3 paragraf. Ini paragraf ke-1 dimulai dari Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan sampai sini ya, sampai bekas kerajaan Goa titik. Ini disebut paragraf pertama. Gagasan pokok di paragraf pertama pasti kalian sudah tahu. Biasanya ada di awal kalimat ini ya, gagasan pokoknya. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Ini gagasan pokok. Kemudian kalimat selanjutnya disebut gagasan pendukung yang menjelaskan gagasan pokok ini, yaitu tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Ini disebut gagasan pendukung. Kemudian paragraf kedua ini ya, tandanya dipisahkan oleh spasi jarak ini, berarti ini paragraf kedua. Ingat penulisan paragraf itu agak menjorok ke dalam. Dari sini kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi dan penghuni Lino pada zaman dahulu sampai berburu. Ini disebut paragraf 2. Kemudian ada lagi satu lagi paragraf 3, mulai dari cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian sampai ketemu di akhir titik ini. Secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Ini disebut paragraf ketiga. Bedanya ini gagasan pendukungnya banyak ya. Ingat ya, setiap paragraf itu cuma memiliki satu gagasan pokok, tapi kalau gagasan pendukung bisa memiliki banyak kalimat tergantung dari berapa kalimat yang ada di dalam setiap paragraf. Nanti tugasnya ini ya, mencari gagasan pokok sama gagasan pendukung teks ini. Kemudian selanjutnya di halaman 55 ini ada sapu anak-anak. Maksudnya apa ya? Ini pelajaran PPKN ya, Ibu jelaskan dulu bahwa di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang Indonesia itu memiliki banyak keberagaman.
Ya, tuh. Kita itu hidup penuh dengan keberagaman. Contohnya adalah keberagaman agama. Keberagaman itu artinya perbedaan yang kita miliki anak-anak ya, secara nyata. Budaya yang kita miliki berbeda-beda, mulai dari agama, bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, kemudian alat musik tradisional, tarian tradisional, itu berbeda-beda setiap pulau dan setiap suku bangsa. Juga ada suku bangsa, ciri fisik itu berbeda-beda. Kemudian di dalam keluarga juga, di sekolah, teman-teman kita, di keluarga, adik kita, orang tua kita juga kan berbeda-beda dari segi fisik. Mungkin ada anggota keluarganya yang rambutnya keriting, ada anggota keluarganya yang rambutnya lurus, ada yang badannya gemuk, ada yang badannya kurus, langsing gitu. Nah, itu kan disebut keberagaman juga. Keberagaman ini anak-anak harus kita tanamkan ke diri kita, bahwa kita harus mensyukuri keberagaman yang kita miliki di Indonesia. Keberagaman ini artinya Indonesia itu kaya akan budaya, bukan kemunduran dari suatu bangsa, tapi merupakan kekayaan bangsa, sehingga kalau kita sudah merasa perbedaan ini adalah suatu hal yang penting menjadi kekayaan bangsa, berarti kita harus memiliki sifat atau sikap menghargai atau toleransi, sikap saling menghargai sesama manusia. Kalau kita sudah mempunyai rasa seperti itu kan, jadi kita memiliki sikap nasionalisme atau sikap persatuan, cinta tanah air. Sehingga kita tidak ada lagi yang namanya permusuhan. Kalau kita merasa suku bangsa kita itu lebih baik, atau bahasa kita itu lebih bagus, atau pakaian adat kita itu lebih bagus, itu akan menimbulkan perpecahan atau permusuhan, atau bahkan peperangan gitu kan, karena tidak bisa saling menerima dan tidak bisa saling menghormati. Tapi kalau kita menganggap bahwa perbedaan yang dimiliki Indonesia itu sebuah kekayaan, sebuah anugerah dari Allah, maka kita akan memiliki sikap menghargai, dan ujungnya kita akan hidup dengan rukun, saling bekerja sama, saling toleransi, tidak ada saling perpecahan, gitu ya. Nah, contohnya bagaimana kita bisa membentuk kerjasama. Contoh nyatanya adalah ini sapu lidi. Kalau ini sapu lidi kan fungsinya untuk membersihkan sampah, ya, sampah-sampah yang berserakan. Kalau sapu lidi ini hanya ada 2, bayangkan, atau 3 deh, atau 5 deh, ada 5 sapu lidi, gitu ya. 5 sapu lidi kemudian diikat dengan karet yang kencang gitu, dan dibuatlah sapu ini untuk membersihkan sampah. Apa yang akan terjadi anak-anak? Apakah sampah itu akan bisa diangkat dengan mudah? Apakah kita bisa menggunakan sapu itu dengan gampang? Tidak ya. Kalau kita nyapuin sampah hanya dengan sapu lidi yang 5 biji diikat, itu akan lebih susah untuk membersihkan sampahnya. Akan lebih sulit dan lebih berat gitu. Sedangkan kalau kita kita satukan sapu lidi ini yang jumlahnya ratusan atau puluhan diikat jadi satu, itu akan lebih mudah untuk membersihkan sampah. Begitulah ilustrasi dari keberagaman, persatuan. Kalau kita mempersatukan perbedaan kita kan, perbedaan bahasa, perbedaan ciri fisik, kalau kita satukan, kita saling menerima, maka kita akan menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang kaya, tidak menjadi hidup rukun. Tapi kalau misalnya kita membeda-bedakan teman dari segi bahasa, kita sudah memilih-milih teman, pengennya sama dia aja, yang baik, yang pinter, padahal juga semua baik gitu ya, semua orang baik dari segi fisik, mau dia yang kurus, mau dia yang gemuk, semua baik gitu ya. Kalau kita cuma pilih-pilih teman, yang ada justru susah untuk bersatu kan, yang ada justru berpecah belah gitu. Itulah ilustrasi dari sapu lidi ini. Kalau
kita satukan sapu lidi ini yang puluhan, yang banyak gitu ya, puluhan sapu lidi, ratusan sapu lidi diikat menjadi satu, maka akan menjadi sebuah sapu yang bermanfaat untuk membersihkan sampah dengan mudah. Sedangkan kalau cuma 5 saja akan sulit dan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin bisa jadi nggak bisa, gemes sendiri gitu kan. Nah begitu juga dengan perbedaan kita sebaiknya menyatukan perbedaan kita, dimulai dari perbedaan bahasa, perbedaan ras, perbedaan agama, kita satukan menjadi sebuah persatuan yang akhirnya saling menghargai, saling bekerja sama, nanti akan menimbulkan rasa persatuan, menimbulkan rasa persaudaraan, sehingga kalau kita bisa bekerja sama dengan dengan membuang rasa perbedaan itu, tidak pilih-pilih teman gitu, itu akan menjadi lebih mudah, menjadi lebih ringan, dan hidup kita akan menjadi rukun. Tuh intinya. Kemudian nanti ini tugasnya ya, sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ini sikap positif, ini sikap negatif, ini sikap baik, ini sikap tidak baik. Contohnya sikap menunjukkan persatuan, berteman dengan siapa saja, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Contohnya sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, memilih-milih teman yang hanya dekat dengan kita saja, itu boleh. Apalagi itu bisa kamu pikirkan ya. Sikap yang menunjukkan persatuan, kesatuan, dan sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kemudian di pembelajaran 5 ini ada keberagaman suku bangsa. Anak-anak, suku di sini ini artinya bukan suku kaki ya, suku sikil, bukan. Artinya suku ini adalah sekelompok orang yang tinggal di pulau atau di daerah yang berbeda-beda, dan mereka memiliki ciri khas dan tradisi yang berbeda-beda juga. Contohnya yang ada di buku ini pembelajaran IPS anak-anak. Contohnya yang ada di buku ini adalah suku Minang. Suku Minang, siapa yang tahu suku Minang itu berasal dari mana? Kalau di buku, kalau kamu baca ada ya, ada jawabannya. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Ya, Provinsi Sumatera Barat contohnya ada Kota Padang, Bukit Tinggi. Ya, jadi suku Minang itu dari Sumatera Barat. Suku Minang disebut tuh orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang terkenal adalah Malin Kundang. Legenda cerita fiksi yang terkenal dari daerah suku Minang atau Padang itu Malin Kundang. Kemudian suku Minang itu ciri khasnya salah satunya memiliki rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang, seperti ini. Ada di halaman 59. Nah, seperti inilah rumah gadang. Atapnya meruncing ya, hampir seperti perahu. Ya, seperti itu. Beda sama rumah kita yang biasa ada di Ceplak ya, beda ya. Ini namanya rumah adat suku Minang atau rumah adat dari Padang, Sumatera Barat disebut rumah gadang. Kemudian suku Minang juga memiliki alat musik tradisional yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup, sama seperti suling, cuma bedanya mungkin agak besar ya kalau saluang. Ini ya harus dihafal ya. Jadi suku Minang itu asalnya dari Sumatera Barat atau Padang. Terus rumah adatnya disebut rumah gadang. Terus alat musiknya ada 2, talempong dan saluang. Kalau talempong itu cara mainkannya dipukul, kalau saluang cara mainkannya ditiup.
tiup. Kemudian ada namanya makanan khas daerah atau makanan tradisional di suku Minang. Itu yang paling terkenal adalah sampai ke mancanegara, sampai ke internasional, itu rendang atau sate Padang, dendeng balado. Yang paling terkenal juga kita tahu ya, kalau kamu makan nasi Padang kan selalu ada rendang, daging. Nah, itu juga termasuk salah satu makanan tradisional khas dari suku Minang, yaitu dari Sumatera Barat. Kemudian suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, diantaranya tari pasambahan dan tari piring. Biasanya ditampilkan ketika ada acara pesta adat. Begitu ya anak-anak. Pembelajaran hari ini semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Nanti dihafalkan ya supaya bisa ulangannya. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.